ya nggak tahu. Oke, halo guys, balik lagi di channel Kang Tutorial. Oke guys, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan tutorial jedak-jeduk 3D di Alik Motion lagi ya guys ya. Dan untuk hasil videonya seperti yang di awal tadi. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya dulu ya guys ya. Nah, pertama-tama kita masuk di bagian detik 0025 kita tambahkan teks ya guys ya. Untuk teksnya, untuk link teksnya ada di kolom komentar. Ini kita berwarna putih. Nah, teksnya di sini nggak apa-apa ya guys ya, nggak apa-apa. Nah, gini kita perpanjang aja sampai detik sini dulu 0603. Nah, lalu kita masuk di bagian border dan bayangan, pilih yang di tengah ini, tambahkan border yang di luar. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 10. Untuk ukurannya kita ubah menjadi warna hitam, warnanya maksudnya. Bayangannya kita ubah, kita aktifkan, bayangannya kita ubah menjadi warna merah. Ini terserah kalian sih warna apa ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong-potong aja sampai detik bit ini sesuai sama detik bit. Nah, gini. Nah, untuk teks yang keduanya kita ubah menjadi, nggak apa-apa, nggak ganteng ya guys ya. Ganteng bukan? Bentar. Nah, ini kita ubah yang penting. Nah, gini. Ini kita ubah lagi. Oh, ini O. Nah, ini terserah kalian sih. O-nya mau berapa, mau panjang juga nggak apa-apa. Di sini kita ubah menjadi yang nggak tahu. Nah, gini. Kasih ini guys ya, apa namanya? Tanda seru. Nah, gini. Oke, lalu pergi lagi di bagian teks yang pertama, kita tambahkan efek. Masuk ke move transform, pilih namanya itu pemindahan acak, pengaturan standar. Dan untuk magnitude-nya kita kasih keyframe di awal dan di akhir. Untuk di bagian sini sekitar detik 0029 kita nolin. Nah, sekitar detik 0107 kita nolin. Untuk evolution, di sini kita kasih keyframe, di sini kita kasih keyframe, dan untuk di awalnya kita ubah menjadi 100 dan di akhirnya kita ubah menjadi 100. Nah, seperti ini. Untuk setnya di sini kita kasih keyframe dan di akhirnya kita ubah menjadi sekitar 50 aja. Nah, di sini kita kasih keyframe dan di awalnya kita ubah menjadi 50. Nah, seperti ini. Untuk bagian scatter kita ubah menjadi 100 ya guys ya, 100%. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita salin aja, kita salin satu layar aja guys ya, salin satu layar termasuk gaya. Nah, ini kita tandain 1 2 3 4. Nah, kita klik tombol tambah ini, terus klik tempel gaya yang ada panahnya ini. Nah, ini kita mana yang kita matiin guys ya, ini yang kita matiin. Nah, kita tempel. Oke, mantap. Kita cek dulu. Nah, gitu ya guys ya, kira-kira nih. Nah, gitu. Oke, lalu kita masuk di bagian sini detik 0603, kita tambahkan mentahan ya guys ya. Ini saya ingin menggunakan mentahan ini. Kita perpanjang aja sampai detik sini 10.15. Kita perpanjang sampai detik 10.15. Masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri, panjangin aja seperti ini kira-kira. Nah, lalu kita balas kanan. Bentar, balas kanannya kurang panjang. Nah, segini lah guys ya. Lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Nah, untuk dari ini kita tengahin lagi. Nah, gini. Lalu yang dilangkahnya kita geser ke kiri, yang dilangkahnya kita geser ke kiri, yang dilangkahnya kita geser ke kiri, yang dilangkahnya kita geser ke kiri. Nah, untuk kurvanya saya pakai kurva seperti ini ya guys ya. Nah, kita salin kurva, lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, gini. Oke,
Lalu kita tambahkan efek, masuk ke bagian 3D, pilih namanya balik layar, pengaturan standar. Dan untuk balik layar ini sudutnya kita kasih keyframe di awal, untuk keduanya kita ubah menjadi min 15. Nah gini, lalu kita langkah satu keyframe, kita kasih kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Dan untuk dari ini kita ubah menjadi 00 ya guys ya, 0,0. Nah gini, lalu yang di langkah bitnya yang belum ada bitnya ini, yang belum ada keyframe, maksudnya kita ubah menjadi plus 15. Yang belum ada bitnya bit keyframe-nya kita ubah menjadi plus 15 ya guys, yang di langkah tadi. Nah seperti ini, nah seperti ini ya guys ya. Lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama seperti ini kurvanya. Lalu kita masuk di bagian move transform lagi, kita masuk di ikon yang ketiga, kita perbesar aja sampai kiri kanannya nutupin. Nah seperti ini. Oke, udah nutupin, cek dulu. Belum ya guys ya, belum nutupin, bentar. Nah di sini kita perbesar lagi aja sampai benar-benar nutupin kiri kanannya. Oke, lalu kita salin aja efek balik layarnya, kita salin efek. Lalu kita tambahkan lagi mentahan. Untuk mentahannya saya pakai yang ini guys ya, satu paket yang ini. Nah kita tambahin dulu aja lah, kita tambahin lagi. Mana lagi nih, ini kita hapus dulu ini guys ya, untuk mentahan keduanya. Lalu kita tambahkan lagi yang ini, kita tambahkan lagi yang ini terakhir. Nah gini ya, kita perpanjang dulu sampai akhir, sampai sini maksudnya detik 10:15. Yang 3 ini kita perpanjang. Oke, lalu kita centang dulu matanya, seperti ini. Nah untuk mentahan yang ini kita tempel efek balik layarnya di sini. Untuk mentahan yang ininya guys ya, masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri, agak pendekin dari background sebelumnya. Ingat, agak pendekin dari background sebelumnya, kita geser ke kirinya seperti inilah. Lalu kita balas kanan, tahan nggak kelihatan, balas kanannya terus. Nah seperti ini. Lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Dan untuk di akhir ini kita tengahin. Nah untuk yang di langkahnya itu kita geser ke kiri lagi, kiri ya. Yang di langkahnya kita geser ke kiri, yang di langkahnya kita geser ke kiri, di langkahnya kita geser ke kiri. Nah seperti ini. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita masuk ke move transform, ikon yang ketiga, kita perbesar aja seperti ini sampai tutupin seperti ini ya. Nah ginilah kira-kira. Oke, lalu kita tambahkan lagi, ini maksudnya kita centang ini mentahan yang ini, kita centang. Lalu kita tempel efek balik layar di sini. Nah seperti ini. Masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri dikit aja. Nah biar kalian lihat seperti ini ya, apa gesernya. Lalu kita balas kanan. Nah seperti ini, cek lagi. Oke, lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Nah untuk dari ini kita tengahin lagi. Lalu yang di langkahnya kita geser ke kiri, masih geser ke kiri yang di langkahnya. Ini masih mulai dari kiri ya. Nah seperti ini. Lalu untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, ntar ini kita perbesar aja dikit ya. Nah kita perbesar aja dikit. Nah seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan lagi mentahan yang ini lagi. Kita perpanjang sampai sini dulu, detik 10:15. Ini untuk mentahan ini kita taruh di bawahnya. Nah seperti ini. Lalu kita tambahkan dulu foto foto ininya guys ya, yang udah dihapus backgroundnya. Bentar saya cari dulu, saya ingin menggunakan foto Kak Felisa. Saya ingin menggunakan foto Felisa ya guys ya. Nah yang ini aja. Belum dihapus backgroundnya. Ntar guys ya,
saya ingin menggunakan hapus backgroundnya dulu. Mana tadi ini nih ya, belum dihapus backgroundnya, lupa. Nah seperti ini, kita download dulu. Nah udah di download. Oke, lalu masuk lagi di AM, kita tambahkan lagi foto yang udah hapus backgroundnya tadi ya. Nah yang ini kita perpanjang dulu sampai detik sini 10:15, lalu kita taruh posisinya di sini guys ya, di tengah-tengah sini. Nah untuk yang ini kita centang dulu matanya. Nah ini kita perkecil aja, kita perkecil kira-kira segini, lagi kurang kecil. Nah seginilah kira-kira ya, kita centang-centang lagi, kita atur-atur dulu ya posisinya, kita atur-atur dulu. Nah seperti inilah. Kalau kita tambahkan ini mentahan awan, untuk mentahan awan ini kita taruh di sini sampai kita perpanjang juga ya, kita taruh di bagian di atasnya Kak Felisa. Nah untuk mentahan awan ini kita taruh posisinya di sini, kita perkecil lagi. Ini fungsinya buat nutupin bawahnya ya guys ya, bawahnya Felisanya ini. Nah ini kita centang-centang dulu. Nah gini, ini fungsinya buat nutupin ini bawahnya ini. Nah kita atur-atur aja lah ya, seperti ini kira-kira. Cek lagi, oke, mantap lah ya. Lalu kita edit menjadi grup foto Felisa sama mentahan awannya. Nah gini, lalu efek balik layar kita tempel di sini di grup 1. Nah masuk lagi di edit grup. Untuk foto Felisanya kita masuk ke border bayangan, kita tambahkan border yang di luar, ukurannya kita ubah menjadi 2. Nah bayangannya kita aktifkan, ukurannya kita nolin, warnanya terserah kalian ya guys ya. Nah karena saya ini bordernya warna pink keunguan gitu ya, saya ubah warna ungu aja seperti ini, biarin sama border belakangnya. Nah gini, ntar gini ya. Lalu efek balik layarnya kita tempel lagi di sini, tempel di sini. Nah masuk ke move transform, tekan keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kanan ya, kanan seperti ini, kira-kira segini ya guys ya. Kanannya kira-kira seperti ini, segini aja, nggak usah panjang-panjang. Bentar, nah segini aja. Lalu balas kiri. Nah gini, lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Nah untuk dari ini kita tengahin lagi. Nah untuk yang dilangkahnya kita geser ke kanan, untuk yang dilangkahnya kita geser ke kanan, yang dilangkahnya kita geser ke kanan, yang dilangkahnya kita geser ke kanan ya guys ya. Oke, untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah seperti ini. Oke mantap. Lalu kita centang lagi matanya yang di paling atas ini, lalu kita tempel efek balik layarnya di sini. Nah masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kanan, agak panjangin dari sebelumnya. Ini mulai dari kanan ya, mulai dari kanan seperti ini, lalu balas kiri. Aduh, lalu balas kiri. Ini kita taruh sini dulu biar kelihatan balas kirinya seperti ini. Nah seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini kira-kira. Lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Dan untuk dari ini kita tengahin lagi. Nah yang dilangkahnya kita geser ke kanan, yang dilangkahnya kita geser ke kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke mantap, cek dulu. Untuk ini kita perbesar aja, masuk ke move transform, kita pilih icon yang ketiga, kita perbesar aja sampai kiri kanannya nutupin. Oke, yang udah nutupin. Nah bagian ini udah nutup belum? Udah nutup lah ya, cek lagi, takut belum nutup.
Nah gitu ya. Lalu kita tambahkan teks lagi, kita tambahkan teks. Nah untuk teksnya ini saya ingin menggunakan teks yang ini lagi, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah seperti ini, kita pakai Felisa. Nah gini, lalu masuk ke border dan bayangan, lalu pilih ini guys ya, yang di tengah ini, tambahkan border yang di luar. Untuk ukuran kita ubah menjadi sekitar 5 aja, 5. Nah warnanya ini terserah kalian warna apa, saya ingin menggunakan warna biru aja kali ya, biru. Bayangannya kita aktifkan. Nah ukurannya kita nolin, ini terserah kalian sih warna apa yang cocok aja ya, warna merah aja, warna merah, biru merah, jadi kayak cocok ya sama backgroundnya. Nah seperti ini, kita perpanjang aja sampai detik sini juga 10:15. Nah ini kita gandakan aja, kita gandakan satu layar. Nah gini, lalu untuk yang di bawahnya kita geser ke bawah. Nah seperti ini, agak kita perbesar aja seperti ini. Turun lagi. Nah gini ya. Nah ini kita edit menjadi grup. Bentar guys, sebelum kita edit menjadi grup, kita tambahkan persegi panjang dulu, kita regangkan ke arah komposisi. Nah gini, lalu kita perpanjang sampai detik sini 10:15. Nah ini persegi panjang satunya kita masuk ke blending, masuk ke max, pilih max. Nah untuk posisinya kita taruh di sini dulu, untuk kita taruh posisinya dulu ya guys ya, kita taruh posisinya dulu. Nah gini, kita taruh lagi posisinya di sini. Ini terserah kalian teksnya guys ya, mau teksnya yang kayak mana. Nah gini aja. Nah lalu kita edit menjadi grup yang 3 ini. Oke gini, lalu kita tempel efek balik layarnya di sini. Nah masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kanan, agak panjangin dari sebelumnya. Nah kira-kira seperti ini. Terlalu kepanjangan. Nah seperti ini ya kira-kira. Nah gini, lalu balas kiri, ntar lagi. Nah balas kirinya kepanjangan. Nah gini aja ya. Lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe sampai akhir. Untuk dari ini kita tengahin, ini tengahnya. Nah gini, lalu yang di langkahnya kita geser ke kanan. Mana kanannya? Nah gini, di langkahnya kita geser ke kanan ya guys ya. Nah gini, untuk kurva masa sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Cek lagi. Nah untuk ini kita masuk di detik 0603, kita save ini ya guys ya, frame saat ini sebagai ping, kita save dulu. Nah ini kita simpan. Nah gini ya. Lalu kita masuk di sini, kita di paling awal kita tambahkan foto frame sebagai ping tadi yang udah di save tadi. Nah ini, nah untuk ini bagian ini kita taruh di paling bawah. Aduh sorry guys, untuk yang ini kita taruh di bagian paling bawah. Nah seperti ini. Untuk ukurannya, untuk ukuran kita perpanjang sampai sini detik 0603. Nah gini ya. Nah gini, lalu masuk di sini, blendingnya kita turunkan aja kecerahannya sekitar 40 ya, 40 lah. Nah untuk di bagian sini kita kasih keyframe, dan di akhirnya kita terangin lagi, kita simulain ya. Jadi seperti ini. Nah gitu ya. Nah gitu. Oke, lalu kita masuk di bagian 3D nomor keduanya, di detik 10:15 kita tambahkan mentahan. Kita tambahkan mentahan, mana mentahan. Nah ini saya ingin menggunakan mentahan ini karena ada requestion ya. Ini Lutfi, kita perpanjang sampai detik 14:28.
Nah, lalu untuk efek balik layarnya tadi yang ini kita tempel di sini ya guys ya, kita tempel. Nah, masuk ke efek balik layarnya. Untuk keyframe-nya kalau belum pas kita pas-pasin. Bentar, nah ini belum pas kita pasin. Nah, ini belum pas kita pasin lagi. Nah, ini belum pas kita pasin lagi ya. Keyframe-nya sama bit, sesuai sama bit ya. Nah, ini udah pas. Oke. Lalu kita masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri, panjangin aja seperti ini. Lalu balas kanan seperti ini, lalu balas kiri lagi, kiri kanan sampai akhir. Nah, untuk di hari ini kita tengahin lagi. Nah, seperti ini. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, masuk lagi ke move transform ikon yang ketiga ya. Nah, kita perbesar aja sampai nutup kiri kanannya. Nah, gini kira-kira, cek lagi. Nah, udah nutup ya. Oke, lalu kita tambahkan lagi mentahan. Ini kita kumpul-kumpulin dulu ya mentahannya. Mentahannya saya pakai yang ini, terus ya saya pakai yang ini, terus saya pakai yang ini. Nah, untuk ini kita perpanjang lagi. 3 ini 1 2 3 kita perpanjang lagi. Nah, gini. Untuk yang ini centang aja matanya dulu yang 2 ini. Nah, kita masuk di mentahan yang ini dulu. Kita tempel efek balik layarnya. Sorry guys, kita salin dulu efek balik layar yang di background ini nih, yang di Luffy ini kita salin, lalu kita tempel di sini. Nah, masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri, agak pendekin. Nah, ini berkelihatan ya, seperti ini aja. Oke, lalu balas kanan. Nah, seperti ini. Lalu balas kiri lagi, kiri kanan sampai akhir. Untuk dari kita tengahin lagi. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, mantap. Karena ini masih kelihatan ya guys ya, kiri kanannya. Bentar. Nah, itu masih kelihatan. Kita perbesar aja, kita perbesar, jangan khawatir. Nah, gini kira-kira. Nah, gitu ya. Lalu kita masuk di mentahan yang ketiga. Nah, ini kita taruh dulu posisinya sekitar di sinilah ya. Nah, di sini, sini. Nah, di sini. Lalu kita tempel efek balik layarnya ya. Bentar, kita tambahkan ini dulu persegi panjang. Kita regangkan ke arah komposisi, masuk ke blending dan opacity, pilih max lagi. Nah, untuk persegi panjang ini kita taruh di paling akhir. Nah, kita perpanjang maksudnya. Nah, ini kita gandakan aja, gandakan satu layar. Nah, oke. Lalu kita tahan ini 1 2, kita tahan ya, kita lihat menjadi grup. Nah, untuk grup 3 ini kita tempel efek balikarnya di grup 3 ini. Nah, masuk lagi ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kiri dikit aja. Nah, biar kelihatan di sini ya, saya taruh di awan gini. Oke, lalu balas kanan dikit aja seperti ini. Oke, lalu balas kiri lagi, kiri kanan sampai akhir. Untuk dari kita tengahin. Nah, seperti ini. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Seperti ini semua ya kurvanya. Nah, ini untuk ini kita perbesar lagi. Yang grup ini kita perbesar lagi karena masih kelihatan kiri kanannya. Nah, gini. Nah, masih kelihatan ini. Kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Sampai nutup aja. Nah, gitu ya. Lalu kita tambahkan ini apa namanya, foto yang udah dihapus backgroundnya. Nah, saya ingin menggunakan foto ini. Kita regangkan dulu ke arah komposisi. Lalu kita taruh posisinya di sini di atas grup 3.
Lalu kita perbesar, kita perpanjang aja sampai sini detik 14.28. Nah lalu kita perkecil aja. Nah kita centang dulu yang ininya, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan kira-kira seperti ini. Nah seperti inilah ya. Lalu kita masuk ke border dan bayangan, pilih yang di tengah ini, tambahkan border yang di luar. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 2, bayangannya kita aktifkan, ukurannya kita nolin, warnanya kita ubah menjadi warna merah karena saya menyesuaikan background aja. Nah seperti ini, bentar ini kurang atas. Nah seperti ini aja ya, perkecil lagi, pokoknya atur-atur aja lah sesuai kalian, sesuai mau kalian ya. Nah gini, lalu persegi panjang ini kita tahan, kita sama foto Felicianya kita edit menjadi grup lagi. Nah lalu efek balik layarnya kita tempel di sini. Oke, masuk ke move transform, kita kasih ke frame di awal. Untuk keduanya kita geser ke enggak usah guys, untuk foto ininya enggak usah ya, nggak usah kasih move transform. Nah gini aja, biarin. Nah lalu kita masuk lagi di paling atas, kita tempel efeknya balik layarnya di sini. Nah gini, masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal. Untuk keduanya kita geser ke kanan ya guys ya, kanannya seperti ini aja nih. Nah seperti ini aja, lalu balas kiri. Nah seperti ini, lalu balas kanan lagi. Nah lalu balas kiri lagi. Nah lalu balas kanan lagi, lalu balas kiri lagi, lalu balas kanan lagi, lalu balas kiri. Pokoknya ini kanan kiri ya guys ya, untuk yang ini kanan kiri. Nah untuk di akhir kita tengahin. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah gitu, cek lagi. Nah untuk kiri kanannya itu masih kelihatan, kita masuk di detik sini ya. Nah gini, kita perbesar aja sampai kiri kanannya nutupin, bener-bener nutupin, dan bawahnya juga. Oke seperti ini, cek lagi. Seperti itu ya, cek lagi. Nah oke, lalu kita tambahkan ini teksnya, karena disitu Felicia, saya pakai Felicia lagi. Warnanya kita ubah menjadi warna putih aja, jadi teksnya Felicia. Nah gini, masuk ke border dan bayangan, bit ini ya, tambahkan border yang di luar. Untuk ukuran kita ubah menjadi 5 aja. Nah 5, warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Nah bayangannya kita aktifkan, ukuran kita nolin, warnanya kita ubah menjadi warna merah. Nah jadi seperti ini guys ya. Nah cakep. Kita perpanjang dulu sampai sini detik 14.28. Nah untuk ininya kita perbesar aja, kita taruh bagian sini. Nah sekitar segini, kita perkecil lagi, kayaknya kegedean. Nah gini, lalu kita gandakan aja guys ya, kita gandakan lagi. Nah lalu di bagian copy nih, Felicia copy nih, kita turunin aja ke bawah seperti ini. Nah gini, lalu untuk Felicianya kita ke atasin seperti ini. Nah untuk warnanya kita ubah aja, ini terserah kalian warnanya warna apa, warna biru lah ya, warna biru. Terlalu cerah. Nah seperti ini aja, biru muda. Untuk Felicia copy, Felicia ininya kita ubah warnanya, warna terserah kalian lah, pokoknya warna apa. Nah seperti ini aja saya makainya. Nah oke, lalu kita tambahkan lagi persegi panjang, kita regangkan ke arah komposisi, masuk ke blending dan opacity, pilih max lagi. Nah ini kita perpanjang lagi sampai sini detik 14.28. oke, lalu kita tahan 1 2 3 4, kita edit menjadi grup. Nah gini, lalu efek balik layarnya kita tempel di sini. Oke mantap. Masuk ke move transform, kita kasih frame di awal, lalu keduanya kita geser ke kanan ya guys ya, agak panjangin dari Lutfi tadi sebelumnya. Nah kita taruh di sini aja biar kelihatan. Nah lalu kita balas kiri.
gini ya. Lalu kita balas kanan lagi, pokoknya kanan kiri ya, mulai dari kanan balas ke kiri. Nah, untuk dari ini kita tengahin lagi seperti ini. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, mantap. Cek dulu ya. Oke, mantap. Lalu di bagian sini detik 14.28 kita tambahkan persegi panjang, kita regangkan ke arah komposisi. Nah gini, nanti kita pilih lagunya pas sini, kita potong sampai sesuai soundnya ya. Lalu masuk ke persegi panjang ini, pilih chord and fill, lalu pilih menu yang ketiga ini, pilih yang bulat ini. Nah kita taruh posisinya di tengah. Untuk warnanya ini kita ubah menjadi warna putih, ini warna hitam. Nah gini, masuk ke blending, kita kasih keyframe di awal untuk daerah yang kita nolin. Nah gini, oke, mantap. Gini ya. Nah ini udah selesai untuk tahap satunya, kita save aja. Nah sebelum kita save ininya, kita mbps kita tinggiin aja biarin hasilnya jernih, lalu kita ekspor. Nah untuk tahap satunya ini, bagian ini saya skip aja karena takut kelamaan durasinya. Kita lanjut di tahap 2 ya. Nah oke guys, jika sudah di kayak gini, lalu kita simpan aja untuk tahap satunya. Ini untuk tahap satunya ya, hasil sementaranya seperti ini. Nah seperti itu untuk tahap satunya, kita tutup aja, lalu kita kembali. Nah ini kita tahan untuk proyek 3 baru ini yang tahap 1 itu, lalu kita klik tambah, kita gandakan ya, gandakan satu ini. Nah lalu kita masuk di proyek baru 3 kopinya ini kita tandain aja semua, kita pilih semua layar. Nah untuk kecuali soundnya ya, soundnya jangan. Nah ini kita hapus. Nah lalu kita masukkan video yang udah dia save tadi di Alik Motion tadi. Nah ini ya guys ya. Nah untuk ininya volumenya kita nolin, yang videonya ini. Jadi ini ya. Nah gini, pergi ke detik bagian sini, sekitar 40427, masuk ke, bentar dulu. Kita pergi di bagian sini ya, masuk ke move transform, kita kasih keyframe di awal di tengah-tengah sini di detik klik 0515. Lalu di bagian sini kita turunin aja ke bawah seperti ini. Nah seperti ini aja, seperti ini ya. Oke, lalu kita tandain aja, kita tandain beatnya sampai akhir seperti ini. Nah untuk di hari ini kita potong ya, kita potong gini bagi 2. Nah masuk ke move transform lagi, ini untuk yang ini kita semulain, untuk yang akhirnya, untuk yang pendek yang ini ya, yang pendek yang ini. Nah ini kan keyframe nya di sini nih, ini kita semulain seperti ini ya, kita semulain. Ini kita taruh di awal dulu keyframe nya. Nah gini. Oke mantap. Lalu kita masuk di bagian, bentar, move transform ya guys ya, move transform icon yang ketiga, kita kasih keyframe di sini dan di sini dan di sini. Nah untuk yang di sini kita perbesar aja sekitar 1200. Nah gini. Nah di sini kita kasih keyframe dan di belakangnya kita kasih keyframe. Untuk kurvanya seperti ini, kurvanya bentar guys, kita tempel kurva ke semua bingkai utama aja kan tadi. Nah seperti ini ya kurvanya,
seperti ini kurvanya. Nah, lalu kita masuk lagi di bagian sini 3D yang keduanya, kita kasih keyframe di sini dan di sini. Di sini icon yang ketiga ya. Lalu di detik 11.28 kita perbesar aja sekitar 1200 lagi. Nah, lalu di depannya kita kasih keyframe dan di sini kita kasih frame. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, seperti ini. Lalu masuk lagi di icon yang kedua, kita kasih keyframe di sini, lalu di sini di sininya kita ubah menjadi plus 7, lalu kita balas -7. Nah, lalu kita balas lagi plus 7, kita balas lagi -7. Nah, seperti ini. Untuk di akhirnya kita nolin. Untuk di sini detik 0809. Lalu pergi lagi di bagian 3D yang kedua. Di sini kita kasih keyframe, lalu di sininya kita ubah menjadi 7. Nah, kita ubah lagi menjadi -7. Kita balas ya guys ya. Mulai dari plus 7 -7. Nah, untuk di sini kita nolin. Oke, di detik sini ya 12.22. Untuk kurvanya masih sama, kita tempel kurva kasih mau bingkai utama. Nah, cakep. Cek dulu. Oke, mantap. Lalu kita tambahkan efek di sini. Pilih ubin. Untuk ubin merah kita aktifkan aja. Lalu kita tambahkan efek lagi. Masuk ke distorsi warp, lalu pilih cermin atau mirror, pengaturan standar. Lalu kita tambahkan efek lagi. Masuk ke blur, pilih buram gerak, pengaturan standar. Nah, untuk cermin ini kita masuk di bagian alpanya, kita nolin dulu ya. Untuk cermin ini kita masuk di bagian sini. Di sini kita kasih keyframe, lalu kita kasih keyframe ya di detik 0921. Lalu di sini kita kasih keyframe. Nah, untuk yang di sini yang di langkahnya tadi kita ubah menjadi plus 100% maksudnya, yang di langkahnya ini 100%. Nah, seperti ini. Lalu masuk lagi di bagian sini, alpanya kita kasih keyframe. Sorry guys, di sini ya. Ke sini kita kasih frame, lalu kita langkah 1 bit, kita kasih keyframe, kita langkah lagi, kita kasih frame, lalu yang di langkahnya ini kita ubah menjadi 100%, yang di langkahnya kita ubah menjadi 100%. Nah, gini. Untuk kurvanya seperti ini, kita kasih full seperti ini, kita salin kurva, lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, mantap.